Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku di mana saja berada, kali ini akan saya sampaikan konten dengan judul Mentalkin Saat-saat Terakhir. Saudara-saudara dan sahabat-sahabat solehahku, pernahkah kamu bertanya-tanya, di pangkuan siapakah nanti kamu akan menghembuskan nafas terakhirmu? Pertanyaan yang kedengarannya ngeri ya, padahal seharusnya ini adalah pertanyaan penting yang paling manis. Baik muda ataupun tua pasti akan dijemput yang namanya maut. Karena berbicara tentang siapa yang paling berhak menjadi sandaran kepala kita ketika roh kita hendak berpisah dari jasad adalah pembicaraan. Saudara, selanjutnya perihal cinta. Si dia tempat kita bersandar terakhir haruslah orang yang mencintai kita dengan sungguh-sungguh, yang ketika kita menghadapi sakaratul maut, dia tahu apa yang mesti dilakukan. Bukan sekedar menangis, bukan sekedar merengek terisak sambil menyebut nama kita untuk jangan meninggalkannya. Dia haruslah orang yang bisa mentalkin kita dengan kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Mentalkin hamba yang sedang menghadapi perjuangan terakhirnya butuh ilmu dan bimbingan. Siapa tahu istri atau suamimu wafat dalam pelukanmu. Siapa tahu istri atau suami atau orang tua atau anakmu meregang nyawa ketika sedang berada dalam pangkuan atau dekapanmu. Sudah banyak kisah ketika nafas seorang ayah tersengal-sengal menjemput ajalnya, anak-anaknya hanya bisa menangis, tak tahu harus bagaimana berbuat dan memperlakukan ayahnya di akhir hayatnya. Jutaan cerita ketika seorang istri tak lagi bisa berkata apa-apa, hanya menetes air mata sambil berbisik, menitipkan buah hatinya agar dirawat dan dibesarkan ayahnya dengan kasih sayang. Suaminya hanya bisa menatap iba, tak keluar sepatah kata pun sebagai pesan terakhir untuk diucapkan istrinya menjemput akhir hidupnya. Sebuah wasiat indah pengantar roh menuju surga dari manusia paling utama yang namanya senantiasa disebut-sebut dengan penuh kasih sayang di setiap keping zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berpesan, talkinlah, tuntunlah seseorang yang akan meninggal dunia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Sungguh kalimat yang terakhir diucapkan seorang hamba ketika menjelang wafatnya haruslah kalimat yang paling bagus, paling indah, paling utama. Dan tidak ada kalimat yang lebih indah daripada kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat inilah kalimat yang penyelamat, yang menjadi sebab Allah memasukkan seseorang ke dalam surga. Ketika kalimat ini menjadi kata-kata terakhir yang keluar dari lisannya menjelang ajal, beliau bersabda, barang siapa yang ucapkan terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Dawud. Lantas
bagaimana cara mentalkin seorang hamba yang sedang hadapi ajalnya? Apakah kita bacakan ayat-ayat dari Al-Quran, bacakan tahlilan, atau berulang-ulang kita bisikkan kalimat La ilaha illallah? Tidak, cukup sekali saja membisikkannya. Perhatikan apakah dia bisa menirukannya. Jika sudah bisa menirukan, tahan lisan, jangan sampai dia berkata-kata lagi selain La ilaha illallah. Kalau dia mengigau lagi atau mengucapkan kata-kata, tunggu diamnya, lalu bisikkan lagi La ilaha illallah sampai kamu tahu dia bisa menirukannya. Begitu seterusnya sampai rohnya terlepas dari jasadnya, sehingga kata-kata terakhir yang keluar dari lisannya adalah La ilaha illallah, dan dia menjemput kemenangan, meraih husnul khotimah. Itulah bentuk cinta dan kasih sayang yang sebenar-benarnya terhadap orang yang kita cintai, dengan membantunya mengucap kalimat penyelamat di penghujung hidupnya. Saudaraku semuanya, semoga Allah Ta'ala karuniakan kepada kita semuanya agar hidup yang husnul khotimah dan bisa masuk surga semuanya. Semuanya berkumpul dengan keluarga dan teman-teman yang kita sayangi. Barakallahu fikum. Quran surat 47 Muhammad 19, yang artinya, maka ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang patut disembah selain Allah, dan mohonlah ampunan atas dosa dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggal. Quran surat 84 Al-Insyikok 7, yang artinya, maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Quran surat Al-Insyikok 8. Quran surat 84 Al-Insyikok 9, yang berbunyi artinya, dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wallahu alam bisawab. Salam sehat, salam bersahabat, semoga bahagia semua. Mari kita terus berdoa, jangan lupa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat, tetap jaga prokes, tegar istiqomah dalam menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, beramal ma'ruf nahi mungkar. Amin amin ya rabbal alamin. Salam AS dari Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.